Halo, apa kabar guys? Channel Valentino Jebret ini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol gimana ya? Orang gue yang ngomong sendirian ya. Ya, gue akan mereview lah. Bukan mereview, benar mereview kemarin pertandingan yang berlangsung di week pertama yang memang gue nonton. Jadi kalau secara ulasan teman-teman pandit ada di Dewan Pundit Indonesia. Sementara itu kalau di sini ini lebih ke opini pribadi gua. Ini adalah channel Valentino Jebret. Dan kemarin sudah dua konten ya yang gua buat di Valentino Jebret ini di season yang baru ini, dimana yang pertama gue bicara tentang tren YouTuber membeli hak siar, dan kemudian yang kedua adalah gua ngomong tentang apa sih ukuran dari banyaknya penonton di televisi, di OTT dan juga di YouTube. Makanya waktu itu gue kasih judul tentang rating, share, pay per view, concurrent viewers sama watch time. Dan gue lihat dulu nih ada nggak yang komen-komen ya. Jadi di awal ini kita bacain dulu komen yang kalian sudah berikan. Alright, concurrent viewers di Reza Arab dari 2 juta jadi 20K setelah Indonesia nggak lolos. Guys, untuk ukuran JMTV aja untuk bisa 20.000 itu susah banget guys. Jadi kalau ada YouTube yang bisa mendapatkan 20.000 concurrent viewers aja, menurut gua itu merupakan sesuatu yang bagus banget ya. Gue bukan bicara tentang Reza Arab doang, tapi gue bicara tentang channel-channel lain. Apalagi kalau bicara tentang sepak bola dengan basis penonton yang sebenarnya orang Indonesianya nggak banyak gitu. Kalau kita bicara klub masih ada fansnya masing-masing di klubnya. Tapi kalau bicara negara, ketika Indonesianya udah nggak main, tapi penontonnya masih bisa 20.000, menurut gue ya itu udah bagus banget. Ada yang bilang the death of TV broadcasting dari Andri Stefanus. Belum tahu juga, kita lihat bagaimana ke depannya. Gue inget dulu kata-kata share dan rating dari mulut Mas Tukul, mengingat dulu lagi hype banget acara Empat Mata. Benar banget itu, Arya Winanda. Panji Pragiwaksono juga sering bahas itu kan, bagaimana akhirnya dia memilih untuk berkarya sendiri daripada sekedar kalau ada program di TV selalu berpatokan dengan share dan rating. Begitu terbantu sebagai pencinta bola dengan adanya channel-channel yang menyiarkan pertandingan bola nasional maupun lokal. Cuma bermodalkan kuota, kita nggak ribet ditunggu di Asian FIFA yang di Asian FIFA-nya, hatur nuhun pisan. Dari Tia Sutia. Kemudian juga Om Bework, keren bang bahas sisi lain tentang konten bola atau olahraga. Jadi nggak selalu tentang info transfer pemain, taktik dan lain-lain. Top. Semangat bang, kata BD Mujib 11, terus berkarya untuk dunia sportcaster. Pemuda pra sejahtera. Thanks ilmunya Bang Valen. Bon titik Jone pertama. Dimas Jamal official, Bang Valen besok malam jam 8 WIB DP JMTV tentang preview pekan pertama Premier League. Termasuk 3 laga penting pekan pertama Premier League. Arsenal lawan Coventry, United lawan City, Hull City lawan United, dan Manchester City lawan Bournemouth. Kemudian kurang lengkap penjelasannya, mungkin dijelaskan TV analog dan mungkin sekarang mulai berubah dengan TV digital, kata Arif Bangun 6675. Ya, makasih semua untuk komen-komennya. Nah, reviewnya sih nggak akan lama-lama juga karena seperti yang gue bilang, nanti kalau yang panjang yang banyak itu ada di DPI. Tapi kurang lebih sebelumnya gue mau cerita dulu kalau beberapa tahun belakangan ini kan di konsep kita ini host dan juga panditnya itu adalah teman-teman kita yang juga berprofesi sebagai sportcaster ya. Nah, di musim-musim itu mungkin dulu juga gue udah pernah bilang sama lo, kalau selain big match dan juga Liverpool, gue tuh udah males nonton sebenarnya ya.
Karena bisa dibilang gue tuh udah generasi tua kan. Udah generasi tua di usia sekarang kalau gua nih melihat diri gua. Jadi gua tuh udah nonton bola tuh udah dari zaman gua SD ya, ketika memang kemudian televisi menayangkan siaran-siaran langsung. Itu awalnya kan ada Liga Italia, Liga Inggris, zaman pakai decoder ya, zaman kita harus punya decoder dulu bisa nonton gitu. Kemudian mulai ada Piala Dunia, ya ada Piala Eropa, itu gua tonton terus panjang kehidupan gua lah, mulai dari SD terus sampai dengan kuliah. Gue ingat banget pas kuliah tuh zaman-zamannya bisa nonton sore karena di Jepang Korea gitu kan. Baru kemudian masuk ke dunia kerja gitu. Nah, setelah dunia kerja itu udah berkurang ini gue untuk nontonin semua. Sekali lagi ya, untuk nontonin semua yang kayak dulu gue tiap weekend, tiap midweek tuh harus nonton, sendirian pun gue nonton di rumah, di kantor, di mana-mana gitu. Dan ada masanya di mana gue udah jenuh banget. Gue udah jenuh banget sama yang namanya nonton bola gitu. Jadi kayak butuh stimulus untuk bisa nonton lagi. Makanya stimulusnya biasanya ya turnamen-turnamen tertentu. Terus juga ini kalau tidak ada hubungannya kalau gua kerja atau enggak ya, karena kalau udah kerja ya mau nggak mau kan harus ngikutin dan lu nonton gitu. Terus juga udah kayak ya udahlah ya, bola gitu-gitu aja gitu. Kalau nggak klub yang gue suka atau big match atau memang yang udah babak-babak akhir gitu, gue tuh udah males nonton jujur aja, bener. Makanya zaman dulu gue kalau di DPI dan di konten-konten yang ngomongin tentang bola, biasanya ada match-match yang gue pada saat bicara tuh gue cukup lihat highlightsnya aja gitu, nggak lihat lagi fullnya, karena yang tadi gue bilang udah jenuh banget gitu. Makanya gue salut sama temen-temen yang sampai sekarang ya, bahkan usianya lebih dari gue gitu, tapi masih tetap bisa nontonin semuanya gitu. Tapi ya ternyata peminat bola ya sama kayak gue waktu gue kecil ya, sekarang juga yang dari zaman yang sekarang adalah anak-anak kecil pun udah seneng banget sama bola gitu. Jadi apalagi semakin banyak pertandingannya, semakin banyak referensi untuk nontonnya, semakin banyak ulasannya gitu. Jadi kayak bola ini tetap tetap ditonton gitu loh. Bahkan makin banyak pertandingannya. Makanya ya di musim ini JMTV bikin No Reacton yang Liga ya kan. Jadi kita akan tayangkan Jumat atau Sabtu. Salah dong. Sabtu atau Minggu, yang kita pilih banyakan yang lebih bagus yang mana nih untuk kita nonton sederet itu. Nah, kemarin kita sudah lakukan. Ini juga sebenarnya sebagai program baru yang akan reguler, tapi benar-benar konsepnya gue pengennya emang kalau kita lagi nonton aja gitu loh di rumah gitu, bareng teman-teman, bareng keluarga. Jadi bukan yang harus nganalisa dengan daging gitu, terus harus dengan segmen by segmen. Enggak, ini kita pengen bener-bener ya buat gua momen untuk gue nonton bola lagi gitu, ditemenin sama teman-teman. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Dan kemarin akhirnya berhasil gua lakukan lagi, nonton pertandingan dari jam 8 sampai jam setengah 5 pagi. Kemarin kita nonton City, nonton Liverpool, nonton Milan, ada sebagian nonton Juventus, terus nonton Barcelona. Dan ini rekor, setelah lebih kali dari 10 tahun gue akhirnya nonton bola lagi yang duduk dari early, dari apa ya, dari yang nggak terlalu malam sampai dengan pagi dini hari. Jujur kalau bukan karena misalnya gue dapet jadwal siaran gitu, gue nggak lakukan itu. Makanya kan ini juga No Reacton juga bagian dari program sebenarnya kan. Tapi akhirnya gue jadi bisa nonton lagi gitu. Tapi ya tidak terbeban dengan kita harus jadi pandit lah, kita harus jadi host lah, tapi benar-benar lebih santai gitu. Jadi gue ngajak teman-teman kalau juga mau ditemenin ya kan sambil nonton, kalian bisa nonton tuh setiap Sabtu atau Minggu di No Reactonnya JMTV.
Nah, kalau bicara tentang pertandingan kemarin, City lawan Bournemouth ya sudah ketinggalan terlebih dahulu, tapi kemudian akhirnya bisa remontada. Ya ini sih ciri-ciri mentalitas ya, tim yang udah besar, tim yang udah berapa kali juara dengan transisi pelatih, dengan baru kalah di Community Shield, dengan ketinggalan terlebih dahulu tapi akhirnya bisa mendapatkan momentum untuk membalikan keadaan sampai golnya juga di menit terakhir. Catatan dari gua dalam pertandingan itu adalah jelas bahwa transisi dari Pep Guardiola dan Enzo Maresca ini perlu beberapa waktu. Terus juga bahwa ternyata tidak gampang jadi seorang Pep Guardiola. Ketika ada yang bilang ya dengan pemain-pemain seperti itu mas semua juga bisa. Buktinya ya belum tentu juga gitu karena semua itu harus dibalut dengan kemampuan manajerial, kemampuan melatih, kemampuan kepemimpinan yang memang menghadapi banyak kepala ya. Apalagi kalau ini pemain-pemain yang sudah merasakan era jaya, terus era jaya jadi nama brand itu ya. Terus juga dari seorang pelatih Pep Guardiola. Tapi menurut gua yang gue sayangkan adalah kenapa Cherki nggak dimainkan dari awal. Ketika dia sudah terbukti di beberapa pertandingan terakhir di musim lalu dia bisa jadi penerus dari umpan-umpannya Bernardo Silva ataupun juga Rodri yang memang sekarang udah nggak ada. Tapi sekarang ada Anderson gitu loh. Menurut gua orang yang paling tepat adalah Cherki. Dan di belakang juga misalnya untuk membackup Anderson juga masih ada pemain dari Kroasia ya, anjir jadi lupa gue namanya. Yang secara catatan juga kemarin ketika Rodri cedera juga cukup bagus. Nah ini menurut gue menjadi pertanyaan kenapa Enzo Maresca tidak lakukan itu dari awal. Karena seorang Haaland itu butuh kreator yang visioner untuk membuka ruang dan mencari momentum untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada pemain-pemain depan mereka. Dan kemarin terbukti satu lewat set piece memang, tapi satu lagi juga bagaimana Cherki sudah masuk memberikan umpan terobosan Gvardiol. Gua nggak tahu apakah itu inisiatif dia atau memang sudah diminta juga oleh Maresca ketika memang Haaland sulit karena mendapatkan pengawalan yang ketat, ternyata yang masuk untuk bisa menerima umpan dari Cherki adalah Gvardiol. Tapi at least 3 poin mereka dapatkan, itu yang lebih penting di pertandingan pertama mereka untuk membuat sebuah start yang baik ya dalam pertandingan week pertama Premier League. Habis itu kita nonton Liverpool. Ya harapan ada pada tim ini kalau buat fansnya termasuk gue dengan Iraola ya, walaupun tetap gue lebih menantikan Xabi Alonso ya, tapi oke lah Iraola. Namun ya itu ternyata belum ada di game pertama ini perubahan yang menunjukkan ini loh hasil Iraola ini nggak ada. Kerekes Frimpong ya bertahannya kacau, nyerangnya pun juga nggak efektif. Jacket sama Van Dijk, menurut gue Van Dijk harus istirahat dulu, ini udah kebanyakan pertandingan ini. Gravenberch dia harusnya sebagai breaker tapi akhirnya lebih terlalu sering ke depan dan terlalu stylish menurut gue buat seorang breaker. Szoboszlai menjadi Szoboszlai tapi ya kemarin dia tidak bisa jadi game changer juga. Ditambah lagi Wirtz masih begitu-begitu aja, Isak juga begitu-begitu aja. Si Rio juga ya memang kalau main dari pertama udah gampang terbaca gitu loh. Malah Gakpo yang menurut gue lumayan lah dia bisa menciptakan peluang, dia bisa ngegolin, dia bisa ngasih umpan. Ada juga beberapa kengacoan tapi menurut gue lumayan. Jadi sangat tidak menjanjikan di awal Premier League week 1 untuk Liverpool ini, banyak sekali yang harus dibenahi. Transisi ketika mereka menyerangnya pun terlalu slow, menyerangnya tuh tidak yang memang bisa dimainkan antara yang lebih pelan tapi kreatif kayak Arsenal gitu ya. Terus kemudian bisa juga dengan tempo yang lebih cepat, itu tidak dimainkan. Bahkan ketika keserang balik itu transisinya kacau banget, langsung ketemu sama pemain belakangnya pun gak efektif. Makanya gue bilang kalau perlu beli kayak pemain Paredes lah. Dia bisa nyetop duluan apapun dan bagaimanapun caranya supaya
bisa ngancurin apa yang sedang dibangun melalui serangan balik oleh lawan. Karena kalau enggak ini akan terus dilakukan oleh tim lawan Liverpool. Nyerang lambat, finishing nggak ada, keserang baliknya empot-empotan. Nah itu murni hoki. Gol yang didapatkan melalui penalti di detik terakhir, bagi gue ini Newcastle aja nggak pernah belajar dari pertandingan lawan Liverpool yang selalu banyak gol dan sering kebobolan menit akhir. Lanjut lagi ke AC Milan, jujur banget gue dulu fans banget AC Milan, gue ngikutin semua matchnya, nonton di Jakarta waktu zaman dulu. Terus akhirnya udah lama-lama nggak pernah nonton Liga Italia. Kemarin benar-benar baru nonton lagi 90 menit ya kemarin. Jadi kalau sekarang ada yang bilang itu udah lebih bagus banget dari kemarin tuh sebelumnya tuh. Ah itu masih biasa aja, gue gak punya komparasi karena gue belum pernah nonton. Tapi setidaknya gue melihat kemarin cukup jalan permainan dari flanknya AC Milan ya. Kemudian juga setelah Modric masuk juga lebih bisa mengatur ritme iramanya, walaupun ya pertahanannya juga lumayan rentan karena beberapa kali Torino juga bisa buat peluang sampai akhirnya kalau gol terakhir sih, gol yang dibuat Torino memperkecil ketinggalan sih kelas ya, itu individual brilliance lah. Sementara gol dari AC Milan cukup oke ya, pemain mudanya nyetak gol, sama satu lagi Rabiot ya kalau gua nggak salah tuh siapa gitu kemarin, pokoknya kemarin jadinya unggul 2 gol untuk AC Milan. Kita akan lihat lah nanti bagaimana di pertandingan berikutnya. Apa nanti sehingga gue bisa memberikan perbandingan dari apa yang gue saksikan di pertandingan pertama. Barcelona, LC. LC ini ngagetinnya ngeladenin ya. Mereka sering Spartan juga untuk melakukan serangan ke Barcelona. Sehingga Barcelona ketika masih Gavi yang ada di tengah itu gerasak gerusuk, nggak bisa ngatur ritme, langsung ditekan, langsung di pressing, jadinya buru-buru gitu ya. Dan Yamal juga tidak passionate kemarin mainnya, malah si Adeyemi ya itu cepet banget bagus. Fermin juga menarik perhatian gue juga kemarin mainnya, dan Rafinha menunjukkan leader dan juga konsistensinya. Lini belakang ya cukup oke ya dengan pemain-pemain muda itu. Tapi ya semua berubah ketika Pedri masuk. Memang Gavinya cedera ya, tapi blessing in disguise-nya akhirnya itu membuat Rodri masuk lebih cepat. Pedri masuk lebih cepat. Langsung beda mainnya. Bagaimana lebih bisa mengatur tempo, lebih cepat gitu ya. Kemudian lebih fluid gaya mainnya. Itu hanya dengan merubah satu pemain di situ. Apalagi nanti kalau Rodri main, bisa kalian bayangkan Rodri, Pedri ini akan ada di era bisa Iniesta, Xavi dan juga Busquets ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Yamal diganti. Itu jauh lebih indah dan cepat kombinasi permainan yang dilakukan oleh Barcelona. Gordon ternyata bisa langsung nyetel dengan pemain-pemain Barcelona, kasih 2 assist, hampir hat-trick assist, tapi terakhir dia langsung nge-shoot sayangnya. Tapi itu gue bilang ada 2 terjadi perbedaan perubahan permainan. Satu ketika Gavi diganti oleh Pedri, dan kedua ketika Lamine Yamal ditarik keluar. Benar-benar yang terbaik dari Barcelona kemarin keluar. Tidak menyampingkan Lamine Yamal, tapi tadi malam itu dia lagi off banget menurut gue penampilannya. Fermin on fire, Rafinha clinical, Gordon humble, Pedri masterclass. Itu menurut gue yang bisa gue lihat kemarin dari penampilannya Barcelona. Jadi kalau itu yang bisa kalau itu ciri khas permainan mereka sih, gue rasa tim-tim lain juga akan kerepotan, apalagi kalau ntar mulai ada Rodri akan mengatur ritmenya lebih dewasa lagi, karena ini kan gue lihat banyak pemain muda. Jadi kemungkinan gerasak gerusuknya tuh tinggi. Makanya ketika awal, wah ini sih lawan Mourinho-nya, Madridnya Mourinho sih bakal repot gitu loh. Karena yang polos-polos gini mah pakai tactical yang rada-rada nyeleneh kayak Mourinho itu bisa kesulitan. Tapi ya nanti kita akan lihat ya ketika El Clasico dan juga
minggu-minggu ke depan bagaimana Barcelona akan bermain. Sementara kalau Real Madrid gue lihat cuplikannya doang. Ya menurut gue itu Mourinho ya. Mau bilang sejelek apapun permainannya, mau bilang ugly win, mau bilang golnya menit terakhir, tapi tetap 3 poin intinya gitu loh. Jadi lebih ngeselin lagi gitu loh. Lu kayak lu nggak layak, lu menang tapi ternyata lu menang gitu loh. Dan itu bukan baru sekali 2 kali dari seorang Mourinho, ini memang dia banget. Jadi ketika kita juga berharap Mourinho menjadi orang yang mendewakan penampilan yang memang lebih dominan, lebih cantik, lebih haus gol, ya bukan Mourinho namanya. Dia memang orang yang tahu banget bagaimana cara memenangkan pertandingan, yang tidak perlu bombastis, fantastis, side eye, tapi yang penting bawa pulang 3 poin. Jadi itu impresi gue di week yang pertama dari pertandingan yang gue tonton. Kalau United ya gue juga lihat highlights ya. Mereka kebobolan lewat set piece, mereka nggak bisa selesaikan peluang mereka dan akhirnya mereka dihukum oleh Hull. Sementara Arsenal too good to be true. Ya tanpa set piece kayaknya gampang banget. Ngoper-ngoper bola created chances golin, ngoper-ngoper bola created chances golin. Ganti pemainnya juga nggak kalah dengan yang diganti. Jadi ya hanya mereka yang bisa mengalahkan diri mereka sendiri nanti. Dan itu yang gue harap. Kalau Champions League kayaknya Arsenal lebih layak untuk bisa dapat lah. Tapi untuk Premier League mudah-mudahan mereka kalah oleh diri mereka sendiri ya. Karena kalau kayak kemarin sih itu emang bagus, emang cair banget gitu. Oke, itu dulu kali ya yang bisa gue review di pertandingan week 1 dan menjadi comeback gue untuk nonton pertandingan full lagi secara beretet gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di week kedua ya. Ntar gue lewat JMTV akan kabarin apakah di Sabtu ke Minggu dini harinya atau ya di Minggu ke Senin dini harinya kayak kemarin. Silakan kirim komen, silakan kirim opini kalian, pendapat kalian, pertanyaan kalian. Bebas, nanti kita di episode berikutnya akan gue bacain lagi sebelum gue akan memulai kontennya. Juga ide-ide gue bahas apa ataupun apapun lah yang memang kalian pengen untuk gua buat gitu di Valentino Jebret channel ini, silakan nanti yang bisa untuk gue persiapan gue buat, gue akan coba buat untuk kalian. Oke guys, selamat menikmati juga liburan kalian besok, sama selamat menunggu ya week yang kedua. Nanti sebelum week yang kedua juga gue akan udah buat konten-konten yang lain. Alright, itu aja dulu dari gua. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.